Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YRYD31 Media. Oke bro, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat tentang Gary Salim ya, ketika dia replacement rider Aya Ogura di musim 2019 Moto3 World Championship di sirkuit Mugello Italia atau GP Italia. Ya, Gary Salim saat itu start dari posisi ke-26, di bawahnya Yamanaka yang 25 dan Vicente Perez di 27, Philip Salak 28, Tom Booth 29 dan Ricardo Rossi di posisi ke-30, Chan Onchu di posisi 31. Namun hasil race Gary Salim nggak malu-maluin banget karena dia mampu finish di posisi 16 dan gapnya juga tipis banget dengan posisi 15. Kalau saja jadi kalau kita jadi Bani, kalau itu Gary Salim mampu finish di posisi 15, dia akan mencetak sejarah pembalap Indonesia pertama yang meraih poin di kelas Moto3 World Championship. Apalagi dia menjadi replacement rider atau pembalap pengganti aja, tapi bisa meraih poin tuh sangat bagus. Namun sayangnya itu dia tidak dapat meraih posisi 15. Kemudian ketika event best maximum speed atau top speed tertinggi ketika race, Gary Salim juga nggak malu-maluin banget karena dia berada di posisi ke-8 ketika menggantikan Aya Ogura tersebut. Ya, Gary Salim mencetak top speed dengan 243,6 km per jam di sirkuit Mugello. Dan Kaito Toba yang menjadi rekan Gary Salim di Honda Tim Asia saat itu menjadi pemuncak top speed, yaitu dengan kecepatan 248,1 km per jam. Ya, dari sekian banyak pembalap Moto3 yang ikut GP Italia 2019 itu, Gary Salim nggak jelek-jelek amat lah ya. Kalau kita lihat yang paling rendah adalah Kevin Zanoni dengan TM Racing-nya mencetak 236,6 km per jam. Kemudian untuk fast lap ketika race, Gary Salim nggak malu-maluin banget karena dia berada di posisi ke-12, di bawahnya Tony Arbolino dan di atasnya Raul Fernandez, Albert Arenas dan beberapa pembalap di bawahnya. Karena dia mencetak 1 menit 57 detik 205 yang dia raih saat lap ketiga dari total 20 lap. Yang paling rendah di soal fast lap ketika race adalah Philip Salak dengan motor KTM-nya mencetak 1 menit 58 detik 767 yang dia cetak di lap ke-6 dari total 20. Kalau Kazuki Masaki nggak kita hitung ya karena dia tidak finish, jadi cuma melahap 2 lap. Ya, kalau kita lihat lawan-lawan Gary Salim di GP Italia 2019 ini ada Nicolo Antonelli, Ayumu Sasaki, Andre Migno, Aaron Canet, Darren Binder, Jacob Cornfield, Dennis Foggia, John McPhee, Home Masia, Tatsuki Suzuki, Tony Arbolino, Albert Arenas, Raul Fernandez, Marcos Ramirez, Kaito Toba, Yamanaka, Lorenzo Dalla Porta, Venati dan juga Vietti, Alonso Lopez, Sergio Garcia, Chan Onchu, Makar, Gabriel Rodrigo, dan Zanoni, dan Perez, ada Tom Booth, dan juga Ricardo Rossi, Philip Salak, dan juga Kazuki Masaki. Jadi ada banyak, ada 31 pembalap yang mengikuti GP Italia 2019 ini. Ya, kenapa Gary Salim mendapatkan hasil yang cukup baik kalau kita lihat data-data ini? Pertama, dia itu replacement rider atau pembalap pengganti yang dimana dia menggunakan motor utuh dari Aya Ogura. Karena dia menggantikan Aya Ogura ya, dan yang pasti dia cuma menyesuaikan aja posisi riding dia dengan motor Aya Ogura ini tanpa mengubah setup apapun dari motor Aya Ogura. Ya, maksudnya tidak mengubah settingan-settingan motor, mesin dari motor ini. Jadi cuma dia menyesuaikan aja dengan motor yang sudah ada. Motor Aya Ogura ini dia menyesuaikan mungkin ya posisi footstepnya ataupun handlebar dan segala macam. Tapi untuk urusan mesin, elektronik dan segala macam sepertinya tidak ada yang dirubah karena memang dia hanya menggantikan satu seri ini aja. Kalau kita mau lihat data lain, yaitu ketika pembalap Malaysia Sarufuddin Asman menggantikan pembalap senior di Moto3 yaitu John McPhee, dia itu mampu finish di posisi ke-13 seperti ini. Ya, sama kasusnya dengan Gary Salim yang memang sama-sama hanya menggantikan aja satu seri dan otomatis tidak akan mengubah elektronik dan juga settingan-settingan mesin dari motor John McPhee, karena ya seri berikutnya McPhee harus balik lagi ke kelas Moto3 ya. Waktu itu kan dia cuma kayak replacement rider ke kelas Moto2 ya, karena Jack Dixon naik ke kelas MotoGP ya. Ya, intinya konten ini adalah saya pengen mungkin ya dari pemikiran saya bahwa ketika pembalap menggantikan pembalap permanen di ajang Grand Prix kelas Moto3 itu akan ada kesempatan dia jauh lebih baik hasilnya dibandingkan saat wildcard.
Kenapa? Ya karena dia akan menggunakan motor pembalap permanen tersebut secara utuh, mesinnya, settingan, setup dan segala macam. Dan dia tinggal ya dikasih kepercayaan untuk menggantikan dan menyesuaikan aja posisinya, badannya untuk membawa motor tersebut dan tinggal gas aja gitu, gasin aja, gasin aja. Kalau memang dia mempunyai skill, dia akan mampu improve dan juga mungkin finishnya akan masuklah 15 besar itu. Dibandingkan di saat wildcard, karena kalau di wildcard tuh di Moto3 ya belum jelas ya pakai motornya speknya apa, apakah pakai speknya untuk FIM CV kalau memang dia dari pembalap FIM CV Moto3 ataupun pakai spek apa, karena yang jelas Moto3 itu kan sudah dijatah ya jumlahnya segala macam, sewa apapun segala macamnya sudah ada aturannya. Jadi ketika wildcard tuh otomatis ya pakai motor siapa yang akan dipakai gitu. Sedangkan kalau replacement rider kan pembalap pengganti jelas dia akan menggunakan motor pembalap yang digantikannya. Jadi itu keuntungannya ketika motornya cukup bagus, kompetitif, dan dia pastinya akan ya bisa lebih baik lah hasilnya sebenarnya dibandingkan pembalap wildcard. Oke lah, konten kali ini mungkin seperti itu aja ya tentang antara wildcard, replacement rider. Ternyata datanya ketika pembalap Indonesia menjadi replacement rider di ajang Moto3 itu hasilnya nggak jelek-jelek amat, cukup bagus dan cukup kompetitif. Mungkin kalau ada kesempatan kedua, ketiga menjadikan pembalap replacement rider itu akan jauh lebih cukup bagus ya, lebih bersinar saya rasa, saya pikir. Oke, terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Yang terpenting adalah sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.